Sampurasun. Terima kasih teman-teman siang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceramah dari AA ya. Jadi hari ini setelah sekian lama saya melaksanakan kegiatan KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial. Hari ini bentuk pertanggungjawaban dan untuk mengisi di LMS di ruang guru. Kemarin tanggal 17 dan 18 terakhir untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran coding di SMK Ulu. Hari ini saya akan mendesimasikan beberapa pembelajaran saja. Kalau untuk semuanya tidak memungkinkan karena waktunya sedikit. Hari ini kita akan desimasi tentang KA. Tadi saya sudah bilang setelah 4 bulan berlalu mengikuti pelatihan ini apa sih hasilnya gitu. Kemarin saya karena kelas 5 waktu itu jadi disuruh untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi mohon maaf saya bukan untuk mengajari ya, tapi ini hanya sedikit sharing saja. Kalau masalah coding Pak Wahyu, Bu Rianti dan lain-lain sudah paham lah ya. Ini mah hanya kita ngobrol saja apa yang didapatkan saya dan nanti apa masukan dari Ibu dan Bapak yang sudah di sini. Saya tidak akan pernah panjang-panjang ngasih materinya. Kenapa? Hari ini dingin ya. Kalau kita aset itu dingin gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Operator coba Pak. Gak apa-apa. Ini coding dan kecerdasan artifisial yang dipelajari selama 4 bulan, yaitu tentang berpikir komputasional, literasi digital, dan yang terakhir adalah etika digital. Ini yang dipelajari selama 4 bulan. Tetapi di antara 3 ini kita lebih mempelajari tentang berpikir komputasional. Pasti sudah tidak asing lagi kan? Apa sih berpikir komputasional teh? Pasti tahu kan ya? Nah ini aku guru, kamu guru, yuk saling mencintai biar kelas kita penuh ilmu dan penuh rasa. Kita lanjutkan. Hari ini saya akan membahas komputasional saja, literasi digitalnya mungkin next, dan etika digitalnya next saja. Jadi saya percepat ya, mau nggak bodohan ya, betul penilaian. Oke, ini yang pertama dasar kebijakan dan visi pendidikan 2025 tentang implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kenapa sih disebut coding dan kecerdasan artifisial, enggak AI gitu ya? Kita sudah sepakat bahwa tidak menyebut lagi AI, tapi kecerdasan artifisial. Kemudian oleh Kemendikbudristek juga menjadi KAA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Nah ini adalah bagian dari besar visi pendidikan nasional lewat Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJN 2025 sampai 2045. Ya yang tertuang dalam UU nomor 59/2024 yang menargetkan terciptanya sumber daya manusia unggul dan adaptif terhadap teknologi. Jadi sekarang guru itu lebih dituntut ke teknologi. Jadi diseimbangkan antara teknologi dan pembelajaran non teknologi. Ini integrasinya ada 3. Yang pertama integrasi kurikulum coding dengan K akan diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa kelas 5 dan kelas 6 SD. Ini pilihan. Ya, yang kedua, kurikulum bermakna pembelajaran akan dirancang agar bermakna dan konseptual, mendukung kreativitas dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kita tetap aja ke BBM-nya. BBM bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia. Fokus utama adalah pengembangan berpikir komputasional dan literasi digital anak. Nah ini visinya sudah di sini sudah ada, Ibu dan tinggal baca saja. Ini agar supaya kita ada pencerahan sedikit lah ya. Nah ini pendekatan pembelajaran coding dan KA itu ada 3 tahapannya atau ada 3 caranya gitu, bukan apa, ada 3 caranya. Yang pertama bisa menggunakan Unplugged,
kedua VGET, dan yang terakhir adalah pembelajaran lintas mata pelajaran. Di antara ketiga ini, yang paling mudah dan yang paling gampang yaitu yang mana kira-kira? Lintas disiplin. Lintas disiplin. Oke, ada lagi tanpa komputer. Yang kedua komputer, dan yang ketiga ini lintas disiplin ilmu. Kadang kita berpikir coding itu hanya menggunakan internet, menggunakan apa lagi? Aplikasi, menggunakan apa lagi? HP dan lain-lain. Ternyata coding itu tidak hanya menggunakan internet, tidak hanya menggunakan komputer. Ada juga yang menggunakan kertas, menggunakan gambar, menggunakan gerak. Itu disebut dengan unplugged. Ya. Jadi itu kita bisa menggunakan, tidak menggunakan internet atau komputer. Itu sebutnya unplugged. Ya, contohnya bermain kartu algoritma atau menyusun langkah kegiatan sehari-hari. Pamun main gapleh, ya selalu pakai coding. Sama ya coding. Coding. Iya, betul. Udah bisa coding ya, sama coding. Yang kedua, plug. Kalau plug ini wajib menggunakan internet, wajib menggunakan kuota, wajib menggunakan aplikasi lain, atau tidak aplikasi juga nggak apa-apa. Yang penting menggunakan aplikasi digital, Scratch, Flipboard, banyak lagi. Apalagi yang Bapak Ibu tahu? Quizzes. Bisa, Quizzes, banyak lah ya aplikasi digital yang bisa kita gunakan. Ini untuk yang menggunakan internet. Yang terakhir yaitu menggunakan lintas disiplin ilmu. Biasanya kita suka menggunakan ini, tapi saya sering lihat kelas 5 itu menggunakan yang metode yang pertama tuh, unplugged, menggambar, mewarnai kan ya. Keren tuh. Ya, pas genep encan. Keren kan tuh. Bukan ada gitu ya. Jadi pas bahkan kelas 1, kelas 2 juga pernah ya? Kelas 2 ya. Pernah menggunakan metode unplugged. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, coding itu bukan hanya sekedar internet, enggak. Apapun gerak ketika Bapak dan Ibu masuk ke kelas dengan anak-anak nguntui gitu nya, coding gitu. Naon nguntui teh? Nguntui teh naon nya? Baris coding. Ya. Jadi anak-anak nurut ka urang eta teh perintah coding gitu ya. Jadi ini pendekatannya ada 3, bisa tanpa komputer, bisa menggunakan komputer, atau lintas disiplin ilmu. Jadi ini untuk pendekatan pembelajarannya. Selanjutnya, ini contohnya. Kalau main ular tangga? Oh sama. Coding. Berarti pas main monopoli kayak coding. Ya, Coding sebenarnya. Gitu. Ya, ada metode unplugged kayak gambar seperti itu, bisa mewarnai, bisa menebak-nebak seperti itu. Yang ini nih, ya, itu menggunakan kertas. Kalau yang ini menggunakan aplikasi, ini Scratch JR. Ada Scratch biasa, ada Scratch JR ya. Ada 2 seperti itu ya. Ini lebih gampang. Kita bisa membuat ini bergerak, bisa ini bergerak, sama ini juga kita bisa mendesain sendiri. Nanti kita belajar lah ya. Anak-anak senang. Ya, jadi nanti kita bisa pengaturnya ada di sini nih. Ya, Maju, mundur, ya. belok kiri, belok kanan, muter gitu ya. Kita bisa dari sini ambilnya. Ini menggunakan aplikasi namanya Scratch JR ya. Kemudian itu yang plugnya seperti itu di kertas, yang playnya seperti ini di aplikasi Scratch JR, atau aplikasi yang lain boleh sama saja. Nanti kita belajar tentang yang plugnya ya, yang menggunakan aplikasinya. Nah ini, mengapa coding dan kecerdasan artifisial penting di SD? Ini pentingnya, anak SD itu harus terbentuk codingnya. Dalam arti perintah kita itu harus diturutin cina gitunya ke anak-anak SD. Bukan membuat aplikasi anaknya, bukan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kerja coding aplikasi, bukan. Tetapi perintah kita diturutkan ke budak gitu. Eta maksud nama. Karena kalau membuat aplikasi nanti di tingkat SMA, kemudian kuliah. Kalau SD mah sekedar nurutnya karena perintah guru gitu. Eta unggul. Jadi tidak ada yang lain. Ya. Perintah kita hanya didengarkan oleh anak saja. Ini adalah pelaturannya yang tertuang
Permendikbudristek nomor 12/24 yang menekankan pentingnya kurikulum yang adaptif. Yang pertama, coding itu melatih berpikir logis, algoritma, dan problem solving. Sejak usia dini, keterampilan ini sangat fundamental Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalkan kita pelajari pada dasar soal yang 4C itu sebenarnya mah, ya, yang 4C itu sebenarnya mah, coding itu yang 4C itu. Jalan kolaborasinya, jalan kreativitasnya, apalagi komunikasinya. Ya, ini dari coding ini kita agar anak nyampai ke 4C itu sebenarnya. Kemudian KA membekali siswa memahami teknologi masa depan dan kreativitas inovasi dengan memahami dasar-dasar KA. Siswa akan menjadi konsumen dan kreator teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Kebanyakan kalau sekarang kan mereka jadi konsumen ya. Dari media sosial. Suatu saat nanti di 2045 mereka jadi kreator teknologinya, tujuannya itu. Nah itu, jadi teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Ya, kita lanjutkan. Nggak cukup. Nah ini, apa itu coding? Nah, ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kitanya coding gitu ya, coding. Nah ini kurang atas ya, ini mungkin Ya, agak lapar sedikit jadi turun lah gitu ya. Oke, apa itu coding? Tadi, coding merupakan tindakan mengubah keinginan, intention, attention please, bukan gitu ya. Ini intention. Nah, manusia ke dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman. Ini menurut si Cornell. Ya. Pengertian coding tidak hanya ini, banyak tergantung orangnya. Tapi saya ngambilnya dari si Cornell, gitu ya. Nah itu cek contoh sederhananya. Jika tombol ditekan maka lampu menyala, itu coding bukan? Iya. Coding. Kedua, instruksi intinya. Jika kamu belajar maka kamu akan paham. Jika kita bekerja sama maka masalah jadi mudah. Ini manfaatnya. Melatih logika dan kreativitas, membuka peluang karir di masa depan. Anak-anak tidak hanya dilatihkan coding tingkat SD, SMA, SMP, SMA. Tujuannya yaitu membuka peluang karir di bidang teknologi. Kita lanjutkan. Nah ini, apa sih hubungan coding dan AI? Berhubungan kan? Coding adalah fondasi untuk membangun dan mengembangkan teknologi AI. Tapi kalau misalkan nggak ada coding, AI ada nggak ya? Coding nggak ada nih, AI ada nggak? Oh, nggak ada AI. Nggak bisa. Karena AI dibuat coding. Dibuat coding. Coding dulu, coding itu adalah fondasinya. Coding dulu. Karena coding adalah fondasinya. Melalui coding, kita dapat membuat program yang memungkinkan mesin belajar dan membuat keputusan yang menjadi inti dari AI. Siapa yang membuat pintar AI? Orang. Manusia. Manusia. Iya, ya. Keterampilan gabungan ini penting untuk menghasilkan solusi yang inovatif di berbagai bidang. Jadi ini adalah hubungan coding dan AI. Ya. Jadi hubungannya ini saling berhubungan. Oke. Kita next. Nah ini konsep dasar coding itu ada 3. Yang pertama algoritma, urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Urutannya. Ya. Kemudian yang kedua looping, bukan love you, looping. Mengulangi perintah beberapa kali. Pernah mengalami gitu? Ya. Tolong dong di mana tempat wisata yang murah, mahal. Coba sebutkan Pola lagi pilihan, pola gitu kan? Nah itu ya. Jadi ini adalah konsep dasarnya. Yang terakhir kondisional. Pilihan perintah berdasarkan situasi atau kondisi tertentu. Harga penginapan yang 100.000 kan sampai gitu ya. Oke, yang terakhir cara kerja KA ini nih sederhana. Input, proses, output. Kita input perintahnya, masukkan data, langsung proses mikir gitu yang muter-muter kan? Ya. Nah, itu lagi memproses data yang sesuai kita inginkan. Data dimasukkan, informasi dimasukkan, diproses, proses berpikir, proses pengolahan data dan informasi. Si AI mencari jawaban, referensi jawaban dari berbagai sumber.